Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menampilkan aksi nyata modul 23.3 tentang supervisi akademik. Saya Bitarsa CGP Angkatan 10 BGP Sumatera Barat akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Nama saya Ibu Marlina Rusmi SPDI, Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Bu Marlina Rusmi. Waalaikumsalam Pak Bitarsa, silahkan duduk. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Baiklah Bu, tujuan saya datang kemari pagi ini adalah untuk melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran Ibu di kelas 11 TI. Jadi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan praktik. Baiklah Pak, saya siap untuk disupervisi. Baiklah Bu, sebelum kita ke kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Pertama, topik apa yang akan Ibu ajarkan pada kesempatan kali ini? Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang materi pentingnya menjaga hubungan silaturahmi. Pentingnya menjaga silaturahmi. Dari topik itu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada topik yang Ibu pilih pada kesempatan kali ini? Tujuan pembelajaran itu adalah agar siswa dapat memahami pentingnya menjaga silaturahmi, manfaat menjalin silaturahmi, dan cara-cara menjaga silaturahmi. Itu Pak. Terima kasih banyak Ibu sudah memaparkan. Kemudian dalam pembelajarannya nanti kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ketika saya akan menggunakan strategi pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab Pak. Diskusi, ceramah, kemudian tanya jawab. Kira-kira kalau di dalam pembelajaran itu nanti akan Ibu tentu akan membutuhkan media pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana siswa juga aktif dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Ya Pak, saya akan menggunakan media pembelajaran PPT, video pembelajaran, dan juga lembaran kerja. Kira-kira dalam penyusunan program yang akan Ibu sampaikan, yaitu dalam modul pembelajaran Ibu tentu memikirkan bagaimana kondisi siswa dan segala macam. Kira-kira ada kendala atau hambatan dalam penyusunannya materi yang akan Ibu sampaikan pada kali ini? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti, begitu Pak. Baiklah kalau begitu. Bapak rasa untuk observasinya atau supervisi akademik pada pra-supervisi atau pra-observasinya kita cukupkan. Jadi kita akan langsung saja masuk ke dalam kelas. Apakah ada yang akan Ibu tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kelas? Rasanya tidak ada Pak. Terima kasih atas arahannya. Tidak ada yang akan ditanyakan. Baiklah Bu, semoga apa yang sudah Ibu susun dapat berjalan dengan baik. Kemudian dengan metode media yang sudah Ibu siapkan sebelumnya, anak-anak dapat belajar dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu.
Pemirsa, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya Ibu ambil absen terlebih dahulu kepada anak-anak Ibu. Nanti kalau ada temannya yang sakit, tolong diberitahu ya. Aubina ya sah ganti kurnia Ibu. Nah, berarti hadir semua. Hadir, Bu. Hadir. Kalaupun ada nanti temannya yang belum masuk, silahkan nanti dihubungi kalau ada teman yang belum masuk. Ada semuanya sudah masuk? Ada, Bu. Pada pagi hari ini kita akan belajar seperti biasa, yaitu belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pada minggu kemarin sampai di mana pembelajarannya masih ingat? Iya, bagus. Adakah tugas dikerjakan? Ada. Sudah dikumpulkan? Sudah. Bagus, alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita masih berkaitan dengan yang kemarin, masih tentang Su'abul Iman. Yang kemarin kita sudah membahas pengertiannya. Siapa yang masih ingat apa itu Su'abul Iman? Ya, silakan Dina. Su'abul Iman adalah ajaran tentang keimanan, Ya. ibadah, dan akhlak. Iya, Su'abul Iman itu adalah berkaitan dengan tentang cabang-cabang keimanan. Itu berkenaan dengan akidah, dengan akhlak, ya, yaitu untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang bagian Su'abul Iman, apa yang pengertiannya dengan manusia, hubungan dengan Allah, itu sudah dijelaskan. Sekarang Ibu kasih tugas, ya. Duduklah secara berkelompok seperti yang dijelaskan minggu kemarin. Cari di dalam Google boleh, nanti kita presentasikan dalam hasil kelompoknya. Ibu bagi 3 kelompok saja ya. Yang ini satu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa, yang satu kelompok ada 8 orang, silakan. Yang di depan masuk ke menghadap ke belakang saja, silakan nanti dikerjakan tugas. Silakan dikerjakan tugas yang diberikan. Adapun tujuan dari kita berdiskusi ini adalah supaya kita mengetahui sampai di mana pembelajaran ini sudah kita peroleh. Jadi Ibu minta kepada masing-masing kelompok catatlah salah seorang, nanti kita masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Paham? Silakan dicatat. Yang salah seorang yang mencatat, yang lain juga akan memikirkan. Silakan. Ya. Sudah siap diskusinya, masing-masing kelompok? Nah, untuk penampilan pertama, siapa kelompok mana yang duluan akan tampil? Kelompok 2, ya silakan kelompok 2. Obina yang akan presentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membiasakan berpikir kritis
Dan kita masuk lagi ke bab 4, yaitu tentang sifat amanah jujur, ya. Yang akan kita pelajari. Silakan nanti dibaca-baca dulu materinya di rumah. Dan untuk sampai saat ini, kalau masih ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau begitu kita tutup saja pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, untuk pada kesempatan kali ini, Ibu cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Jadi masih aman gitu ya. Dan mungkin juga sudah lega karena pembelajaran di LMS sudah mulai berakhir. Sudah hampir berakhir. Ya. Tetap semangat kami. Ya, Bu. Perjalanan kita masih ada PI, ada langkahnya, Ada gitu PI. ya. Dan juga ada penyerapan aksi nyatanya di sekolah. Itu dapat dijalankan, mensosialisasikan dan mengajak guru dan menerapkan di kelas masing-masing. Iya. Ya. Sampai modul 2 enggak, yang 3 yang belum. Yang modul 3 belum. Jadi tetap semangat kami. Iya. Dan aksi nyata dan dianggap sebagai bukti fisik. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Abi. Fokus kita pendampingan hari ini yaitu penyerapan aksi nyata modul 3.1 di sekolah. Itu terus apakah observasi sudah dijalankan, bagaimana hasilnya, apakah guru juga sudah dibimbing dalam FTP dan diferensiasi ya. Iya, Bu. Kita masuk penyerapan aksi nyata modul 3.1. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Dari hasil observasi kemarin yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yaitu membantu dalam menyusun tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, kemudian tujuan yang lebih relevan dengan kebutuhan individu murid. Kalau modul 3.1 itu tentang apa tadi? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau yang masih perlu dievaluasi? Perlu melibatkan murid lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pemilihan materi dan metode pembelajaran. Melibatkan murid Lebih aktif dalam memilih metode dan materi, karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita melihat bahwasanya anak-anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Yang pertama mungkin dari kemampuan anak yang terbagi 3, ada yang audio visual dan audio visual, kemudian juga kemampuan diferensiasi di kemampuan untuk menerima materi, ada yang cepat menerima materi, ada yang lambat menerima materi. Jadi kita perlu meminta masukan atau kita bisa meminta murid bagaimana mereka itu lebih nyaman belajar sehingga tujuan kita terhadap materi pelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Jadi intinya gini, bagaimana kita bisa menjadi kebutuhan murid, kita minta input dari dia maunya pembelajaran seperti apa, media yang lebih mereka bisa menangkap. Kalau materinya seperti ini, mereka sukanya nonton. Mereka kalau materi ini mungkin mereka sukanya dibimbing atau mereka istilahnya minta Wak diskusi saja atau gimana. Lanjut, apa hal yang menurut Bapak Ibu mendukung keberhasilan keputusan yang diambil? Keputusan yang diambil yang mendukungnya diantaranya itu berkolaborasi dengan murid. Jadi berdasarkan pemahaman daripada modul 2.1 itu, bahwasanya kolaborasi bukan hanya dengan teman sejawat tapi juga bisa berkolaborasi dengan murid, sehingga bisa membuat murid itu lebih aktif karena mereka memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Karena seperti tadi pembelajaran berpusat pada murid diminta bagaimana mereka nyaman belajar, mereka memilih apa yang mereka suka. Kemudian tentu awalnya kita sampaikan bahwasanya materi pelajaran ini tujuannya apa,
tujuan akhirnya apa, kemudian nanti sampai terakhir bahwasanya dalam evaluasi yang akan dituntut seperti apa. Jadi anak-anak atau murid nanti meminta atau diminta untuk ini yang saya inginkan, ini saya supaya saya bisa belajar dengan baik. Jadi dalam pembelajaran itu kan Berkolaborasi. perlu berkolaborasi dan kita juga perlu merefleksi. Iya, merefleksi. Minta refleksi dari siswa sehingga kita tahu apa kebutuhan siswa kan kita bisa memperbaiki pembelajaran untuk performa berikutnya. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan di daerah yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Yang terjadi yang sebelum CDP atau sebelum pendidikan ini adalah dalam hal pemberian nilai kepada murid, bahwasanya selama ini mungkin kita menganggap harus melihat kepada kondisi emosional murid, kemudian juga tuntutan daripada sekolah mungkin bahwasanya dituntut siswa itu bisa tuntas dalam pembelajaran, sehingga dalam penilaian ada siswa-siswa itu yang kurang mampu atau tidak mencapai batas ketuntasan. Tapi pada akhirnya kita melihat kondisinya karena mungkin bukan semena-mena menaikkan nilai murid, tapi karena memperhatikan mereka, kalau mereka dikasih nilai yang rendah contohnya di bawah standar ketuntasan, maka akan mempengaruhi moralnya. Jadi kita sebelumnya saya diangkat nilainya itu sampai batas tuntas minimal dengan harapan mereka akan berubah untuk masa akan datang. Karena pertimbangannya kalau tetap diberikan nilai di bawah tuntas, contohnya kemampuan mereka hanya dapat nilai 40 dari 100, mereka cenderung akan malas belajar, mungkin efek akhirnya mereka akan putus sekolah. Jadi berdasarkan prinsip kemanusiaan itulah makanya diangkat nilai itu yang terjadi selama ini. Seperti yang Pak Adi bilang tadi, mengangkat nilai anak, apakah itu efektif dilakukan di sekolah? Itulah dilemanya, bahwasanya dibilang efektif, ada kasus-kasus tertentu anak itu akan efektif untuk masa selanjutnya, tapi ada dalam kasus yang buruk bahwasanya anak itu pada tingkat selanjutnya atau pada pelajaran selanjutnya mereka akan lebih malas belajar karena mereka menganggap bagaimanapun mereka belajar nilai mereka itu akan habis nilainya. Ada nggak cara yang lain seperti Cara yang lain seperti yang sampaikan bahwasanya setelah dilihat karena itu dilema etika, bahwasanya ada rasa kasihan, kemudian nilai moral, tetap kita mengusahakan tapi mungkin dengan cara yang lain, bahwasanya anak itu menuntaskan pelajaran dengan cara bukan langsung menaikkan tapi dengan proses bimbingan, bahwasanya mereka dipandu dengan mungkin memberikan remedial, kemudian memberikan penugasan, kemudian mereka juga dibimbing secara pribadi sehingga mereka memperoleh nilai itu memang usaha mereka sendiri. Itu seperti ini misalnya anak itu sudah kita ada ujian tulis, dia tidak tuntas, ujian tulis lagi tidak tuntas juga, berarti dia tidak cocok di situ gitu kan. Mungkin anak ini tidak suka menulis, mungkin dia suka langsung dengan lisan, jadi boleh juga kita remedinya ujian lisan, atau boleh juga remedinya tugas gitu ya, atau boleh juga remedinya presentasi. Nah jadi itulah diferensiasi. Nah termasuk diferensiasi itu. Jadi mungkin tidak semua anak yang suka dengan menulis. Nah, dia hanya atau dia mungkin ujian itu bisa dengan menggambar misalnya, dan dia bisa menciptakan gambar itu. Lanjut, menurut Bapak Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip? Berarti sudah terjawab ya. Apa hal yang menurut Bapak Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Berdasarkan apa yang disampaikan tadi, kemudian apa yang juga berikan masukan, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, yaitu membuat rencana perbaikan, kemudian seperti tadi rasanya memberikan tugas bahwasanya anak-anak itu butuh mungkin sesuai dengan style mereka. Kalau mereka tidak bisa ujian tulis, mungkin dengan cara presentasi seperti yang disampaikan atau dengan penugasan, karena dalam penugasan
kalau di dalam mata pelajaran itu kan ada nilainya, nilai tugas, kemudian ada nilai proyek, ada nilai portofolio, visi kelompok dan kegiatan sosial. Apa saja yang Pak Abi perlukan dalam menjalankan program tersebut yang sudah Bapak Abi buat? Yang diperlukan adalah dukungan dari semua pihak. Kalau di sekolah itu dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari teman sejawat, tenaga kependidikan, dan juga komunitas yang ada di sekolah, semua yang terkait di dalam sekolah. Lanjut, apa yang menjadi tantangan Pak Abi melaksanakan rancangan yang sudah dibuat? Sebagaimana mungkin yang juga sering disampaikan pada kawan-kawan Mas Yawat itu, bahwasanya untuk membentuk karakter itu butuh waktu. Jadi itu juga menjadi masalah sebenarnya, karena untuk merubah kepribadian atau sikap anak itu tidak bisa langsung instan, tapi memang harus berangsur-angsur, karena tujuan kita adalah bagaimana merubah kebiasaan, karena kebiasaan bukan teori tapi anak praktek. Itu kan dari segi anak. Ya. Adakah tantangan dari segi rekan guru? Rekan guru, karena masih ada guru-guru itu yang motivasi datang ke sekolah hanyalah untuk memberikan pengetahuan saja, sehingga mereka ketika diajak mereka masih belum mau secara penuh, walaupun menolak juga tidak, tapi juga membantu juga tidak semaksimalnya, karena mereka beranggapan dengan tugas mereka memberikan pelajaran maka itu sudah selesai. Jadi meyakinkan guru, mengajak guru itu sebuah tantangan juga di sekolah. Berarti masih sulit mengajak guru untuk mau mengikuti perubahan. Mau mengikuti perubahan. Karena yang namanya zaman sekarang kan tentu metode cara belajar Ya. itu tidak ada. Apalagi kalau guru-gurunya masih berpikir tentang masa lalu. Ketika mereka berkata, ketika kami sekolah dulu tidak seperti ini, ketika kami sekolah dulu seperti ini. Padahal zaman sudah berubah, budaya sudah berubah. Apalagi sekarang anak-anak juga sudah berubah. Zaman dulu mungkin kita tidak punya HP kan? Iya. Sekarang Kita punya anak HP. sudah punya HP. Jadi mungkin kan gurunya dulu Iya. ya. Lanjut, komunitas praktisi lagi. Sudah dirintis Pak Abi? Sudah Sudah berjalan ya? berjalan. Apa yang menyenangkan dari rekan guru tentang komunitas praktisi? Yang menyenangkan dari komunitas praktisi itu adalah Kita program di komunitas praktisi itu melihat pendidikan kita Iya. dan disesuaikan juga dengan pendidikan yang sudah didapatkan di guru kita. Iya. Program pendidikan Pak Abi baik semua? yang kurang itu yang masalah literasi yang agak kurang sedikit. Kan ada iman nak. Bagaimana Disiplin tidak positif dan keteraturan kelas. disiplin positif kurang kan satu. Hmm. Tadi kita di grup pendidikan sudah belajar Iya. disiplin positif Iya. kan? Lanjut pasca observasi. Sudah ada Pak Abi melakukan observasi ke kelas? Sudah. Siapa yang gurunya? Ibu. Masih ibu. Ya dari awal sampai akhir. Yang pra observasi juga sudah diupload ke jurnal. Mungkin nanti yang observasi dimasukkan itu di aksi nyata ya. Aksi nyata 2.3. Bagaimana hasil itu observasi? Alhamdulillah berjalan dengan baik, kebetulan karena sama mata pelajaran. Ini aksi nyata observasi dulu yang nanti tambahkan dengan Pak observasi, tambah yang sekarang Iya. pasca observasi. Ini baru yang Itu yang pra ya. observasi dan masuk ke jurnal. Kalau membimbing guru membuat apa pembelajaran tadi kan ya? Tidak. Udah banyak rekan guru yang kami Kalau rekan banyak belum, cuma sudah dimulai. Karena mungkin salah satu yang menjadi kendala bagi guru-guru dalam pembelajaran diferensiasi adalah
sama seperti kebanyakan mungkin bahasanya. Nah, ini mungkin yang akan kita ubah, anggapan bahwasanya kalau pembelajaran diferensiasi itu susah karena mulai dari menyusun, melaksanakan sampai mengevaluasi butuh perencanaan yang agak berlipat-lipat dari biasanya. Kalau biasanya mereka menyusun modul pembelajaran itu kan cuma satu saja. Sekarang mereka menyusun, harus melihat pembelajaran diferensiasi dibuat mulai dari perencanaannya sudah diatur bagaimana membuat konten yang diferensiasi, proses yang diferensiasi, kemudian asesmennya juga harus berdiferensiasi. Jadi itu termasuk kegiatan yang agak susah menurut mereka, tapi beransur-ansur kita akan coba untuk menyamakan persepsi. Sebenarnya nggak susah itu Pak Abi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan tinggal kita kasih kode aja, misalnya dalam persepsi. Nah, persepsi itu kita menggunakan diferensiasinya apa. Dalam kegiatan inti biasanya kita kan ada diskusi. Berdiferensiasi apa yang kita harapkan di sana, proses tentu di pelaksanaannya. Kalau di RPP mungkin tidak begitu banyak berubah, kan? Nah, terus diskusi itu di KSE itu apa yang mau dilihat di situ, apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, hanya menambahkan itu aja keterangan sedikit. Terus apa lagi tadi yang mendapatkan di diferensiasi? Dalam penyusunan kegiatan dari ya. Terus dalam media, kalau seandainya sudah ada video, di video itu kan sudah sudah memenuhi kebutuhan audio kan. Yang visualnya kan di video itu kan juga sudah ada gambar-gambar. Terus untuk yang kinestetik mungkin kita minta siswa ke depan yang bagian kinestetik untuk menjelaskan lagi isi video. Atau yang lainnya, pokok yang jelas kita memfasilitasi bagian siswa yang kinestetik itu untuk bergerak dengan dia hanya di tempat duduknya gitu. Iya. Kan dia tidak betah duduk gitu kan. Kalau yang kinestetik memang tidak betah duduk karena mereka mau bergerak, maunya mereka berkarya. Tidak cukup hanya duduk menulis. Karena kalau dipaksakan mereka menulis, mereka malah akan tertidur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marlina Rusni, senang sekali melihat pagi ini, dan juga terima kasih sudah mau untuk datang. Ya Pak, sebetulnya juga saya minta maaf Pak, mungkin mengganggu aktivitas Bapak. Di sini saya akan ada sedikit cerita mengenai permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas begitu Pak. Kira-kira bersediakah Bapak membantu saya mungkin? Alhamdulillah Bu Marina, kita bisa berkolaborasi. Kemudian juga mau datang kemari untuk bercerita karena memang kita butuh cerita, kita butuh kolaborasi dengan kawan-kawan untuk bagaimana untuk sekolah kita, siswa kita dapat berjalan dengan baik. Kira-kira apa yang ingin diceritakan? Begini Pak, di akhir-akhir ini ketika saya melaksanakan proses PBN di dalam kelas, di sini saya banyak menemukan permasalahan dengan peserta didik. Di antaranya begitu banyaknya peserta didik yang kurang memperhatikan materi pembelajaran. Setelah saya lihat itu kendalanya salah satunya adalah dengan asiknya melihat melihat handphone begitu Pak. Baiklah Bu Marlina Rusni, pertama tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu kendala sekarang PBM itu adalah ada anak-anak yang tidak fokus belajar karena mungkin sibuk lihat HP atau terpengaruh dengan HP yang dibawanya. Kira-kira dari apa yang proses yang sudah terjadi itu, apa identifikasi masalah kenapa anak-anak itu melihat HP yang Iya Pak, setelah saya cari beberapa faktor penyebabnya dan juga saya sudah mungkin menanya langsung ke siswa, ternyata katanya lebih asik bermain handphone daripada mempelajari materi begitu, karena mungkin saja sudah merasa kecanduan begitu barangkali Pak. Kemudian kira-kira yang lain? Yang lainnya
mungkin barangkali tidak suka dengan materi yang disampaikan begitu barangkali Pak. Kira-kira setelah melihat itu apa yang Bu Roni pikirkan atau untuk mengatasi itu apa yang direncanakan untuk langkah selanjutnya supaya anak-anak lebih fokus belajar? Iya, rencananya yang akan saya lakukan Pak, nanti tolong juga pemasukan beliau Pak. Ya. Yang akan saya rencanakan yang pertama, saya suruh anak itu yang pertama kali untuk menyimpan semua handphonenya, itu kalau bisa. Ya. Tetapi itu rencana pertama. Kalau seandainya masih berlanjut juga, rencananya saya mau mengumpulkan saja ke depan semuanya ke meja guru. Kalau itu juga memungkinkan, itu alternatif yang kedua. Kalau yang ketiga, mungkin di dalam handphone itu kita kasihkan materi yang menyenangkan lah bagi anak. Bagaimana Bu Roni selanjutnya komitmen untuk melaksanakan itu? Bagaimana komitmennya? Kapan akan dilaksanakan? Kalau mengenai komitmen itu harus di antara kedua belah pihak kan begitu ya Pak, antara guru dan siswa. Kita sampaikan dulu misalnya ketika kita masuk pada hari ini, ya dari hari ini kita membuat komitmen dengan siswa bahwasanya kalau seandainya masih ada yang kedapatan melihat handphone ketika pembelajaran, jadi materi yang akan kita berikan kita langsung kita berikan di handphone saja begitu kan Pak. Tapi kalau seandainya materinya tidak di handphone tetapi masih ada yang kedapatan melihat handphone, kita beri suatu komitmen misalnya. Kalau kita komitmen ini harus kita sepakati terlebih dahulu kan begitu ya Pak ya. Apa yang disukai murid dan juga disukai oleh guru kan begitu ya komitmen. Seperti misalnya diambil handphonenya atau diberikan ke wali kelasnya atau bagaimana, itu harus kita sepakati komitmennya seperti itu. Ya, itu berarti kita kolaborasi dengan sekarang yang komitmen Bu Roni sendiri untuk melaksanakan itu. Bagaimana keinginan untuk merubah kebiasaan dari yang sebelumnya membuat seperti tadi kan sudah dari sana. Bagaimana komitmen Bu Roni untuk melaksananya ke depan? Untuk kedepannya saya berkomitmen ya seperti itu saja Pak. Kalau seandainya masih ada yang melihat handphone ketika pembelajaran, maka handphonenya akan diambil dan langsung diberikan ke wali kelas. Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ketika sesudah ini saya ada masuk ke kelas, kebetulan saya masuk kelas Pak. Dari sekarang saya akan melaksanakan seperti itu, akan komitmen dengan siswa, kolaborasi langsung, dan mulai besok komitmen itu sudah mulai berlaku begitu. Terima kasih banyak karena sudah mau berbagi. Ya. Kita harus sering berbicara antara rekan sejawat dengan siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti tadi kita Roni datang kepada saya di sini. Kita bicara untuk mencari solusi dari apa yang sudah terjadi, permasalahan di dalam kelas yang terjadi. Kita berharap kita akan makin baik ke depannya, siswa-siswa kita akan makin baik. Terima kasih banyak Bu Roni. Ya, sama-sama terima kasih Pak telah meluangkan waktunya dan juga telah bisa membantu saya dalam proses PPM. Iya.